Simalungun. Bagaimana dengan Medan? Apa pula kau bahas Medan? Sedang sini pun cuma 60 orang masuk. Mau bahas sana pula lagi. Nafsu besar, tenaga kurang. 60 orang cuma tertampung di sini. Tapi ini sebagai contoh. Nanti kalau ada tempat yang lain, saudara-saudara kita dari Sulaimaniyah Turki akan siap membuka peluang itu, insya Allah menjadi amal jariah. Mati kita menghadap Allah, tak ada yang bisa kita bawa kecuali amal-amal ini. Saya ini tak ada yang menceramahi saya, Bapak Ibu. Kalau Ibu masih ada yang menceramahi Ibu. Saya ini tak ada orang menceramahi saya. Datang saya sholat Jumat pakai topi biar supaya jangan khutbah, mau mendengar khutbah. Jangan cuma ceramah, jangan cuma ngomong, dengarkan cakap orang. Begitu kata guru kami dulu. Jadi sengaja saya datang ke masjid mau mendengarkan khutbah. Pengumuman Jumat ini, kata ketua masjid, alhamdulillah yang menjadi khotib adalah Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Nampaknya dia hadir di pojok sana. Tak jadi aku mendengar khutbah. Padahal tujuanku mau mendengar khutbah biar masuk nasihat itu ke dalam. Jangan cuma pandai bercakap saja Abdul Somad. Jadi nasihat yang paling dalam ke telinga Ustaz apa? Menengok orang mati. Dalam 1 bulan saya mesti menengok orang mati, menengok liang lahat. Digali tanah itu 2 meter ke bawah, baunya sampai ke atas. Dilobangi liang lahat untuk masuk ke dalam. Dibuka penutup wajah, ditempelkan hidung ini ke dinding. Bisa dipraktekkan. Nanti malam Bapak tidur, tempelkan ke dinding. Tempelkan ini ke dinding. Dibuka tali pucung di atas. Dibukakan. Selama ini kita pakai bantal, tak ada orang mati pakai bantal. Diambil tanah, lihat dibulat-bulatkan, diletakkan di tengkuk, diletakkan di bahu, diletakkan di pinggang, diletakkan di betis, diletakkan di kaki, ditutup pakai papan. Anak, kawan, menantu, sahabat melompat ke atas. Mereka pun mengambil cangkul sama stok. Mari kita injak makam bapak biar padat. Mereka pun pulang ke rumah. Hari pertama mereka menangis, ayah. Hari kedua mereka mulai tersenyum menengok handphone. Apa yang kau tengok? TikTok. Hari ketiga mereka mulai membuka laci. Mana STNK sama BPKB. Mereka mulai mencari-cari surat tanah. Tapi ada tanah yang tak bisa mereka bagi. Dan itu akan menjadi amal mengalir sampai hari kiamat. Tanahku tak ada, pausaku tak kaya, rumahku pun kontrak. Anakmu akan bangun tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Begitu kalau anak Sulaimaniyah baca Quran jelas. Kadang di tempat-tempat lain ibu-ibu wirid Yasin baca Quran juga, cuma tak apa-apa katanya. Jauh. Payakun. Mulutnya bergerak. Dulu mulut bergerak, sekarang tak bergerak lagi pakai masker. Itu di mana mi dan dia? Giliran tahlil bukan main lagi kuatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang angin mengembus tutup piring itu pun tutupnya koran pula. Namanya mie kecil, mie di. Ah, tidak. Dari jam 3 tadi dia udah datang ini udah tiga. Betulnya itu. Tapi kalau anak kita ngapal Quran 2 tahun targetnya. Sulaimaniyah target menghafal Quran 2 tahun. Masuk tahun 2022, 2023, 2024 anak bapak ibu hafal Quran. Habis itu dia tinggal mengulang hafalannya. Kalau punya anak hafal Quran, 1 hari mengulang 2 juz. 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali.
Tak ada orang yang lebih bertuah di dunia ini kecuali ibu-ibu yang anaknya sekolah di Sulaimaniyah. Tinggal duduk aja. Beruntung bertuahnya ibu, mengandung 9 bulan 10 hari. Betul. Di Siantar mengandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain hanya 3 bulan lahir. Kalau ditanya kenapa cepat betul ini? Ini cepat haji Pak Ustaz. Instan. 2 tahun anakku disusukan, patah-patah tulang saat melahirkannya, membengkok tulang belakang, mual-mual, muntah-muntah karena hormon, mesti bed rest, istirahat total kata dokter, tertebus. Kenapa? 1 hari dia membaca 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun 24 kali, di bulan Ramadan dikhatamkannya berkali-kali. Anak siapa itu? Kita semua bangga. Anak siapa itu? Anak itu mabuk sakau itu anak siapa? Entah. Nasi sudah jadi ayam. Anak sakau, ibu cerita bubur ayam juga. Tapi ibu yang dilihat. Hari ini bapak boleh ketawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi nanti setelah saya pulang terjadi apa yang terjadi, barulah ibu ingat. Betul kan Ustaz? Kenapa kau menangis? Sedih kau ceramah? Bukan, tak sempat selfie. Ibu yang di sana dengar suara saya? Dengar? Asyik-asyik angkat tangan aja. Peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Tahfiz Ar-Ras Sulaimaniyah Pematang Siantar, Jalan Naga Huta nomor 14, Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nama ini tak usah disebut, panjang kali udah. Inilah nama yang susah menulisnya di batu nisan. Kata orang tukang batu nisan, ini waktu hidupnya menyusahkan, udah mati pun menyusahkan juga. Waktu hidup asal dia ceramah macet-macet di jalan. Babinsa, Babin Kamtipmas lu kumpul semua, rusak protokol kesehatan. Sudah mati dia, menuliskan namanya pun panjang kali. Pas dibawa pulang ke rumah, komplain pula keluarga, itu salah titik sama komanya. Ada satu nama yang akan tetap kekal abadi. Yang lain boleh dapat, bisa tak dapat. Mau sekolah S1 tak dapat, selesai S1 mau S2 tak dapat, selesai S3 mau profesor tak dapat. Tapi ada satu nama, walaupun tak kau cari, pasti dapat. Almarhum Nimda tema taya bawati mampus. Kasar kali Ustaz ni ngomong. Mati kita ini semua menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang gemuk mati, orang kurus lebih cepat mati. Jadi saya bilang orang gemuk tersinggung, mentang-mentang dia kurus. Aku bilang yang kurus, yang gemuk pula tersinggung. Dua-duanya tersinggung. Hidup ini kalau kita pikirkan tersinggung orang, habis kita. Yang penting yang kita cakapkan ini benar, yang penting yang kita sampaikan ini betul. Tujuannya supaya apa? Supaya anak kita selamat dunia akhirat. Anak-anak masih pakai kompeng pun dibawa. Anak-anak yang tak mengerti ceramah pun dibawa. Dipakaikan lobe, dipakaikan sorban, dipakaikan jubah. Begitulah hendaknya. Saya dulu waktu kecil tak tahu saya, asalkan pengajian dibawa emak. Asalkan ada orang malam berinai, malam mengayun, malam akikah, malam orang menikah, dibawa. Berapa kali kadang orang tua ini tajam biji mata orang menengok ibu-ibu. Apa tak tajam? Senang akan nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada pelajaran. Hari ini nampaknya dia terlonjak-lonjak. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Dari kecil biasakan dia dengar pengajian. Nanti setelah besar apa kata dia? Aku dulu dibawa emakku ke pengajian ustadz di Pematang Siantar 30 tahun yang lalu. Penceramahnya almarhum Abdul Somad. Untuk dia Al-Fatihah. Itulah yang mau dicari hidup ini.
Jangan sampai ketika disebut orang nama kita disumpah serapahnya kita. Karena korupsi, karena makan haram, karena tak menolong agama Allah. Tapi insya Allah sedikit banyaknya semua yang kita lakukan ini kebaikan-kebaikan. Adapun sahibul bait, sahibul hajat memasangkan tenda, memasangkan karpet, menyiapkan semuanya untuk kita tak dapat kita balas. Pisang emas bawa berlayar masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Hendaknya diberikanlah keberkahan kepada keluarga ini insya Allah. Diselamatkan. Ibu jangan cuma berdoa di sini, nanti di rumah doakan, karena kita ini akan diaminkan doa kita ketika kita mengaminkan doa saudara kita. Ya Allah, tadi petang kami tausiah dengan Ustaz Abdul Somad di tempat keluarga Pak Saragi. Berikanlah keluarga ini keberkahan, kesehatan, kuat iman zahir dan batin. Apa kata malaikat waktu itu? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka jangan doakan yang tak baik. Ini kadang-kadang orang kita ini menengok tetangga mobil baru, rumah baru, wah doanya, ya Allah matikanlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Kata malaikat, amin, kau duluan. Baru kau. Tapi hari ini nampaknya niat kita semuanya baik. Pulang pun membawa kebaikan-kebaikan insya Allah. Poin yang pertama, cerita tentang wakaf. Poin yang kedua, selamatkan anak-anak. Poin yang ketiga, ingat bahwa kita mati tidak membawa apa-apa. Saya alhamdulillah kemana-mana saya ceramah ini mengalir pahalanya untuk orang tua saya. Kenapa begitu? Karena di antara amal yang mengalir adalah waladun sholih. Tapi anak saya kan tidak ustaz, Pak Ustaz. Anak ibu jadi wali kota, amin. Anak bapak jadi gubernur, amin. Ditolongnya agama Allah dengan kekuasaannya, dibantunya Majelis Ulama Indonesia, dibantunya pembangunan masjid. Mana yang lebih banyak amalnya, ustaz atau wali kota? Bingung mereka jawab. Mau dibilang ustaz, nanti itu singgung wali kota. Mau dibilang wali kota, itu singgung ustaz, paling tidak ceramah balik. Jadi jangan pahami bahwa amal soleh itu cuma ustaz saja. Mana yang lebih efektif dakwahnya, ustaz atau komandan korem? Kata ibu-ibu bapak nih, lebih selamat kalau kita diam aja. Saya balik sholat subuh, jumpa anak-anak mabuk begadang di pos kamling. Anak-anak muda pos kamling, mau jadi apa kalian? Mau jadi setan kalian? Kenapa kalian mabuk? Kenapa tak pulang? Terserah kami, yang mabuk kami, duit-duit kami, neraka-neraka kami, urus aja surgamu, biar kami urus neraka kami. Emang lu mau apa? Ditunjukkannya pula tulisan di bajunya. Emang masalah buat lo? Pulang Pak Komandan Korem, pakai pakaian tentara. Tak ada dia cakap apa, dikeluarkan aja pistol. Mencret anak. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah? Ustaz apa tentara? Tadi diam. Jadi jangan ibu pikir kau jadi ustaz nak menolong agama Allah. Semua jabatan ini bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Betul? Ada pula grup tepuk tangan. Hebat dia pengajian. Ini tempat lain tak ada itu. Ini ada satu grup untuk memancing tepuk tangan. Rata-rata kampanye grup. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin membuka cara berpikir kita. Jangan kita anggap menolong agama ini cuma jadi ustaz. Ada anak ibu yang sekolah SH, sarjana hukum. Bisa tak dia menolong agama? Bisa. Dibuatnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Tanah orang yang kena rampas, perusahaan duitnya banyak, bisa dibayarnya pengacara. Tapi anak ibu ini menolong fakir miskin, anak yatim, korban pelecehan seksual, hafal Quran dia. Yang penting basic pendidikan agama. Ini yang pokok pangkalnya pertama.
Kalau agamanya kuat, insya Allah. Masalah kita meninggalkan untuk anak-anak kita tanah, bonus, meninggalkan duit tabungan, bagus. Jangan pula gara-gara ini lalu tak meninggalkan apa-apa untuk anak kita, ini pun tak betul. Kata Nabi, anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya, punya tanah, punya rumah, punya mobil, bagus. Min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan dalam keadaan miskin, dia takaffafun 'alan nas, minta-minta. Tapi jangan sampai sudahlah dia miskin harta, miskin iman, miskin amal, paling tidak kaya semuanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Hidup ini tak lama ibu. Waktu lahirnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu matinya disolatkan, lahirnya diazankan, matinya disolatkan. Jadi hidup ini cuma waktunya dari azan ke solat. Betapa pendeknya hidup kita. Dulu saya sekolah di Medan anak-anak. Dari tahun 90 sampai 95 saya di Medan. Di Jalan Sisingamangaraja dekat Simpang Limun, Al-Wasliyah Muallimin. Pindah ke Riau, pindah ke Mesir, pindah ke Malaysia, pindah ke Maroko, lanjut ke Sudan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Hitung-hitung umur sudah 45 tahun. Lahir 1977. Sekarang sudah 2022, 45. Walaupun banyak yang tak percaya, bilangnya masih 25. Payah pula saya maksa dia untuk meyakinkan 45, aku bilang. Kok nggak ada ubahnya tadi? Umur ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah pejamkan mata, bayangkan berapa kawan SD kita yang sudah meninggal, berapa kawan SMP kita meninggal, berapa kawan SMA kita meninggal, berapa kawan kuliah, satu kelas, sama-sama satu kursi, satu tempat duduk, sama-sama sarapan pagi. Saya ingat betul kawan saya. Kenapa Ustaz ingat betul sama dia? Sebab kalau dia sarapan pagi, tak pernah saya bayar, dia terus. Kaki kan baik, meninggal. Lama saya tertegun. Padahal kalau ditengok dari badan, dari fisik, kalau berjalanlah kami berdua, jamaah ragu nengok saya. Ustaz sehat. Kalau duduk kami berdua, banyak orang saya, Ustaz jangan sering-sering keliling ya. Cuman karena dia menjaga perasaan saya, cuma sampai situ. Kalau sampai di ujung, Ustaz tengok udah mau mati gitu. Tapi rupanya masih hidup juga hari ini. Sampai hari ini tahun 2022 ini saya masih hidup. Saya yakin dan percaya ini karena doa para penghafal. Orang-orang dari Sulaimaniyah ini berdoa, ya Allah, kami nanti akan meletakkan batu pertama untuk diletakkan oleh Abdul Somad, sampaikan umur dia di Januari, ya Allah. Adapun Februari atas serahlah kata mereka. Nah, akhirnya sampai juga peletakan batu pertama, berkumpul, foto tadi dicetak, setelah itu nanti ditontonkan ke anak-anak penghafal Quran itu, 60 anak penghafal Quran, lalu kemudian mereka membacakan Quran, sampailah pahalanya. Hidup ini kalau mau dicari tenangnya, tidak akan pernah tenang. Nanti tenang kalau udah dapat kerja, kata orang yang kuliah. Setelah dapat kerja, tak juga tenang. Nanti tenang kalau udah nikah. Ditanya orang, kapan punya anak? Udah mengandung apa belum? Nanti tenang kalau sudah punya anak, makin tak tenang. Setelah punya anak, nantilah kalau sudah anak nikah. Setelah anak nikah, dulu berapa banyak ibu-ibu tak pengajian karena menjaga anak. Ibu anu kenapa tak berhasil? Gendong anak. Tapi anaknya sudah besar. Anak yang besar itu pula punya anak, dia juga jaganya. Jangan gara-gara ini tidak menggendong cucu, nanti mengamuk anak-anak ibu di pematang siantar. Undang-undang Ustaz Somad lagi gara-gara dia ceramah nenek-nenek tak mau menggendong cucu. Mudah-mudahan cucu-cucu itu soleh-solehah, insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang bertanya nanti apa yang diceramahkan Abdul Somad di pematang siantar, ada 3. Yang pertama, cerita tentang wakaf.
Yang kedua, selamatkan anak-anak dengan penghafal Quran. Yang ketiga, ingat mati. Insya Allah kedatangan saya berikutnya nanti ke Pematang Siantar, saya akan datang melawat menengok 60 anak penghafal Quran di sekolah tahfiz Quran Sulaimaniyah. Syukur-syukur nanti bisa mengantar mereka ke Turki insya Allah sambil umroh. Berakhir Covid ini bisa kita ke Turki, jalan-jalan habis umroh pulang, ongkos tanggung masing-masing. Tapi kalau anaknya berprestasi, udah saja. Juara musabaqah tilawatil Quran internasional, hafal Quran juz 30, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya baru pulang dari Banda Aceh. Pas makan di rumah Pak Kades, datang anak muda, ditunjukkannya handphone. Saya kira dia mau minta foto. Ditunjukkannya foto dia sama Erdogan, presiden Turki. Dicium Erdogan keningnya. Dia diundang oleh Turki sebanyak 4 kali musabaqah, juara 1 diundang oleh presiden 4 kali. Anak Indonesia tidak ada sulit bagi Allah SWT. Jadi kalau ada yang mengatakan ceramah itu mustahil, tak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi anak ini didoakan, Bu. Doa ibu luar biasa, doa bapak biasa-biasa aja. Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang meregang nyawa, sujud ibu mesti lama minta sama Allah. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Ya Allah, selamat anakku, jangan kena narkoba, jangan kena lem kambing, jangan kena pacaran, jangan sampai minumannya dikasih narkoba mabuk, jangan sampai anakku dibawa naik motor mabuk, jangan sampai masuk angin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia kirimkan Al-Fatihah untuk anakku Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka, kebuka pintu hatinya. Berapa kali ibu bacakan Al-Fatihah? 3,5 Pak Ustaz. Hah? Tahu lah 3,5. 3 habis itu saya kunang-kunang tertidur. Bangun tengah malam, doakan. Saya bawa lah almarhumah mak saya ceramah di Medan. Dulu setiap saya pergi ke Medan saya bawa dia. Nginaplah kami di hotel di dekat Istana Maimun. Ada kawanku mau datang kata dia. Suruh dia datang Mak. Di mana kita? Di lobi bawah. Saya bawa duduk di lobi, pesan minuman. Saya duduk. Saya biarkan orang itu berdua bercerita. Tapi saya tetap ngupingnya apa lagi. Dia main-main handphone. Ditanya sama kawannya, apa kau doakan anak kau? Biasa, Rabbi habli minas sholihin. Tak ada yang lain. Kubacakan Fatihah. Kapan? Dia malam. Asal aku tahajud kubacakan. Berapa kali? 100 kali. Dalam hati saya, banyak. Tak pernah diceritakannya sekali. Saya tahu itu karena cerita orang itu berdua kan nangis. Dibacakan. Setelah meninggal, datang jamaah di Pekanbaru. Ustaz Somad, ya Bu, tadi saya lewat di depan rumah almarhumah emak Ustaz. Ibu sering ke rumah? Ya, kalau Ustaz tak ada di rumah, kami sering jenguk dia. Kami banyak cerita. Apa cerita dia? Kata dia kalau Ustaz sedang ada di rumah, tidur di dalam, didoakannya Ustaz dari pintu kamar. Doa apa? Dizikirkannya la ilaha illallah. Berapa kali? 1000 sampai 3000 kali. Ibu doakan anak ibu, ibu kasih makan yang halal, ibu berikan dia yang terbaik, maka insya Allah ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah terletak di antara ridha kedua orang tua. Tapi di antara orang tua yang dapat 3, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, cobain 3. Balik dari sini, beli kelapa, telan bulat-bulat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai tadi jam 2.15, sekarang sudah jam 3.15, 60 menit kita bersama, mudah-mudahan menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik ini, mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Quran, rezeki kita dibukakan, kita bisa berwakaf,
Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Yang sakit-sakit disehatkan, yang belum ketemu jodoh dapat suami istri soleh solehah, yang dililit hutang dilepaskan dari hutang-hutang ribanya. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di Pondok Tahfiz Quran Sulaimaniyah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fihi